Halo teman-teman EB Plus O, kembali lagi di channel EB Plus O. Apa kabar ya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat dan kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Dan juga jangan lupa physical distancing, jaga jarak, jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker ya. Kalau kembali ke rumah, jangan lupa cuci tangan ya, bersih-bersih, jaga keselamatan orang-orang terdekat di lingkungan Anda. Oke ya, agar wabah ini segera berakhir, wabah COVID-19 ini, dan segala sesuatunya kembali pulih lagi, termasuk ekonomi dan saham. Kalau semuanya pulih, ekonomi pulih, laporan keuangan bagus, pasar saham juga akan naik. Tentunya apa? Cuan. Apalagi yang investasi portofolionya kembali positif surplus. Oke ya. Jadi di beberapa hari yang lalu kita sempat ngebahas soal apa ya, cuan di pra opening pasar atau pra opening bursa di 0855 WIB lewat saham-saham LQ45. Oke, saya udah jelasin bagaimana teman-teman membeli saham di sehari sebelumnya ya, di pasca closing penutupan pasar atau sebelum beberapa menit penutupan pasar, beli di waktu tersebut lalu jual di esok harinya di 0855 WIB ya. Tentunya jangan lupa untuk pasang off antrian jualnya itu sebelum 0855 WIB ya. Nah, saya ingatin lagi beberapa sekuritas itu bisa kamu bisa pasang antriannya dari mulai malam hari. Contoh, Indo Premier Sekuritas itu jam 9 malam atau setengah 9 malam udah servernya udah buka dan bisa teman-teman bisa pasang antrian dari mulai malam hari. Takutnya pagi-pagi nggak sempat, nggak keburu nih, terutama yang mungkin yang kerja ataupun yang hobinya begadang, nggak sempat bangun sebelum 0855 WIB. Oke. Nah, kali ini kita ada lanjutannya. Yang mau kita bahas adalah masih sama seputar saham-saham LQ45. Masih sama, kita hunting cuan juga, tapi bukan di pra opening, tapi di mendekatin penutupan pasar atau mungkin disebutnya pasca closing ya. Nah, jadi 0855 WIB 0855 WIB jam sekarang 14 ya, karena jam tutup pasar jam 15, jam 3 sore 15 WIB. Jadi jam 14 sebelum 14.50 sebelum sistem berhenti ya, saya biasanya suka hunting tuh. Suka hunting saham-saham LQ45. Sistemnya hampir sama dengan konten kita yang sebelumnya, pra opening, tapi ini di menit-menit terakhir sebelum penutupan pasar. Oke. Jadi saya biasanya akan cari hunting tuh ya di menit-menit terakhir, biasanya mulai 14.45 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, bahkan 14.49, 1 menit terakhir ya sebelum bursa berhenti sejenak sampai dengan nanti jam 3 proses pembentukan harga penutupan. Saya suka hunting tuh di menit-menit itu. Yang saya hunting adalah saham-saham LQ45, sama seperti pra opening. Oke. Saya cukup beli 1 poin. Saya cukup beli, contohnya nih, saya cukup beli di harga satu harga misalnya katakan 1.000. Oke. Lalu saya pasang jual di 1.010
Kalau 1005 kita belum cuan ya. 1010 kita baru cuan karena kan ada fee pembelian, fee penjualan ya. Jadi 1010 saya pasang. Nah, di di jam 15 pas ya. Itu langsung sahamnya di penutupan pasar ditutupnya katakanlah di 1050. Saya cukup pasang jual di 1010. Nah, saya dapat antrian, saya dapat harga closing berapa? 1050. Jadi lumayan kan cuannya. Ya, jadi itu dia. Nah, biasanya di detik-detik itu saya memang fokus ya, detik-detik terakhir itu untuk melihat potensinya ada di mana nih. Karena nggak semua saham. Oke. Yang paling sering ditarik ke atas itu, nariknya jauh. Nah, ini ya BBCA. Kenapa? BBCA itu kalau versi saya seorang trader ya, versi saya seorang trader melihatnya, BBCA itu merupakan salah satu motor penggerak indeks kita IHSG, IDX. Jadi di detik terakhir nih, katakanlah market lagi koreksi, udah di jam 15 itu di penutupan pasar BBCA bisa diangkat tinggi. Gunanya apa? Untuk ngangkat indeks. Itu dia. Nah, ada beberapa saham juga yang seperti itu. Nah, LQ45 cuma saham-saham itu. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Gimana case-nya kalau misalnya ada saham ya yang bukan LQ45. Oke, kita katakanlah masih dengan contoh yang sama. Saya beli di 14.49 di harga 1.000 perak ya. Oke. Nah, ada 2 orang lagi yang beli sama di harga 1.000 perak ya. Begitu 14.50 sistem berhenti ya. Kamu punya waktu 9 menit 90 detik 99 detik sebelum jam 15 kamu harus pasang itu. Oke. Nah, kembali ke contoh tadi. Agar cuan saya pasang di 1010. Lalu orang kedua dia pasang selnya di 1015. Lebih tinggi daripada saya. Lalu orang ketiga pasang jualnya di berapa? Di 1025. Oke. Nah, ketika jam 15 harganya keluar, harganya ditutup di 1050. Oke. Ini bukan saham LQ45. Lalu di berapa saya laku? Orang kedua, orang ketiga. Ya sesuai dengan antrian tadi. Saya 1010, orang kedua 1015 ya. Orang ketiga 1025. 1025 ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, itu dia kalau yang bukan LQ45. Tapi kalau LQ45 dengan case seperti itu, antrian 3 orang tadi termasuk saya, lakunya di berapa? Di 1050. Nah, itu perbedaannya. Oke. Jadi, di menit-menit terakhir saya suka hunting tuh. Nah, ini ada salah satu contoh. Di hari Kamis kemarin, salah satu saham yang sempat saya kontrol, saya lihat itu diangkat di detik terakhir, yaitu saham BTPN Syariah, BTPS, ya. Itu diangkat lumayan di penutupan pasarnya, lumayan nih. Cuman saya nggak sempat beli karena kemarin lagi fokus ke 2 saham properti. Nah, ini contoh di hari Kamis kemarin tanggal 22 Oktober, ya. Oke. Nah, saya mau lihat ini biar teman-teman semakin paham. Oke. Mari kita lihat ya. Oke ya teman-teman, ini dia saya bilang cuan di pasca closing.
ya. Cuman memang saya nggak beli nih. Oke, 22 Oktober 2020 hari Kamis ya. Oke, jadi saya kebetulan nggak beli karena hari ini saya fokus ke APLN sama ASRI, Agung Podomoro Land dan Alam Sutra. Cuman ini dia contohnya ya. Ini dia. Mari kita lihat ya. Nah, ini chart menit per menit dari BTPS, Bank BTPN Syariah. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi ya, lihat nih. Oke. Sorry, bentar. Bentar ya. Ini SMRA-nya. Sorry. Kita kecilin dulu ya. Kita kecilin dulu biar nggak ganggu. Oke. Real time chartnya. Oke. Waduh. Nah, oke. Bisa kelihatan ya. Oke, saya kecilin dulu ya. Tadi BTPS itu sebelum jam 14.50 ya, sebelum pasar ditutup untuk proses pembentukan harganya, dia ada di kisaran 39 berapa nih? Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat di down BTPS-nya. Kita lihat. Di sini bisa kelihatan kok. 15.50 jam berapa? 14.50 ya. 14.50. Oke, 14.50 mana dia? Sorry. Sorry ya, bentar. Sorry. Saya ulangi lagi. Oke, down BTPS ini banyak banget ya. Oke. Bentar ya, 15 BTPS. Oke. Bentar ya. Bentar. Ini jam 3 tadi nih diangkatnya. Oke, bentar ya. Ini CG nih ya. CG yang angkat nih. Oke, bentar ya. Nah, ini kelihatan ya. Nextnya, ini dia. Oke, berarti di terakhir di sini ya. Nih, kita bisa lihat. Berarti harganya sebelum tadi 14.50 terakhir di 39.40 ya. Oke, 39.40. Nah, kalau teman-teman tadi sempat beli di antara 39.40, 39.50, oke. Nah, lalu teman-teman pasang ini kayaknya kalau perkelebatan 10 rupiah harus 20 ya. Jadi kalau misalnya beli 39.40 atau 39.50, kalau 39.40 harus jualnya di 39.60 baru cuan. Karena ada fee. Kalau 39.50 dia harus jualnya di 39.70. Oke? Nah, jam 3 tadi ya, pukul 15.00 begitu udah dibuka harga, proses pembentukan harganya udah selesai dan dibuka di harga penutupannya ada di 4.050. Nah, otomatis contoh nih yang tadi ngantri di 39.40 yang dapat barang di 39.40 di detik terakhir 39.50, kalau dia jual di 39.60 ya. Yang 39.40 ini dia jual 39.60 biar cuan. 39.50 dia jual 39.70 biar cuan. Nah, begitu jam 3 keluar harganya 4.050. Dua-dua ini antrian di 39.60 dan 39.70 langsung masuknya di 4.050. Gede kan? Berapa persen itu? Kan lumayan di detik terakhir. Itu dia kelebihan dari saham-saham LQ45 di pasca closing. Nah, itu contohnya teman-teman. Oke. Nah, yang paling sering ditarik itu adalah BBCA. BBCS paling sering ditarik di detik terakhir. Karena BBCA merupakan salah satu motor penggerak indeks. Kita lihat ya. Ditarik nggak dari terakhir? Saya nggak merhatiin. Ditarik dikit lah. Nah, oke. Ditarik dikit ya.
Oke, yang paling terasa memang ditariknya ini tadi BTPS. Lihat. Ya, 3940 tadi dia. Begitu dibuka, dia langsung naik sampai 4050. Luar biasa ya. Jadi itu ya teman-teman contoh dari hunting di detik-detik terakhir sebelum penutupan pasar pasca closing. Penutupan pasar dengan saham-saham LQ45. Oke ya. Oke teman-teman. Nah, teman-teman udah ngelihat ya, gimana contohnya yang tadi ya. Nah, buat yang masih bingung, saya mau lihat listnya itu di mana. Sebenarnya listnya yang saham-saham yang bisa seperti ini itu adalah saham-saham LQ45. Oke, jadi cukup tahu saham-saham LQ45 ya, itu dia. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen melihat lagi daftarnya, tinggal buka aja saham-saham LQ45. Itu aja, tinggal lihat aja daftarnya. Jadi cuman itu yang bisa. Oke. Nah, kalau yang lain seperti yang contoh di awal tadi saya kasih tahu. Itu dia teman-teman. Ya. Nah, ini juga sama seperti konten saya yang sebelumnya. Jadi bukan tebak-tebakan. Ya, saya kasih tahu bukan tebak-tebakan. Teman-teman harus paham dulu. Ya. Kenapa dia diangkat di detik terakhir? Ya. Kenapa? Nah, jadi harus paham dulu. Ini bukan tebak-tebakan. Oke. Nah, terkadang ada beberapa case ya, saya pernah sering tuh beberapa case ya harganya nggak diangkat. Di detik-detik terakhir. Harganya kembali ke harga beli saya. Nah, itu opsinya gimana? Terkadang ada yang saya cut loss di harga beli tersebut. Oke, kalau dia turun dari harga beli saya, terkadang ada yang saya cut loss. Oke, terkadang ada yang saya tunggu sampai besok pagi. Nah, besok pagi apa? Besok paginya saya jual di pra-opening. Nah, itu dia. Tapi kalau nggak memungkinkan juga, kalau nggak kena harganya ya saya cut loss. Saya kan seorang trader. Jadi nggak boleh lama-lama simpen barang. Duitnya nggak muter. Sementara saham-saham yang lain, ada yang bergerak tinggi, ngapain kita diamin saham kita di situ? Uang kita di saham yang lagi nggak jalan, bahkan akan cenderung turun. Cut loss. Oke. Jadi saya ingatin lagi teman-teman, saya ingatin lagi, ini bukan tebak-tebakan. Ada hal-hal yang memungkinkan saham ini akan diangkat tinggi. Oke, contoh mungkin kayak Inco, ya, Vale ya. Menjelang detik terakhir harga diangkat. Kenapa? Pembelinya banyak, satu bisa. Yang kedua, harga nikel lagi dalam tren naik terus. Jadi bisa diangkat sampai detik terakhir di 15.00 WIB. Oke. Nantinya kalau jam bursa kembali normal ya di jam 16. Jadi huntingnya jam 15.45 sampai jam 15.50. 15.50 udah nggak bisa ya. 15.49 45 detik itu masih bisa. Oke, kita doakan agar waktu bursa kembali lagi ya normal ya. Karena dengan waktu yang singkat ini trading nggak enak banget. Di sesi 2 tuh sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Saya juga nggak terlalu aktif di sesi 2 karena waktunya terlalu singkat. Semoga bursa kembali cepat membalikan waktu kembali normal kembali ya. Oke teman-teman, gitu aja sharing kali ini. Semoga teman-teman bisa hunting nih saham-saham LQ45 di pra-closing ya. Oke. Tetap semangat ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, selalu di EB Plus. Sampai ketemu lagi.